warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini dalam kajian jelang berbuka. Semoga amal baik dan ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah materi dengan tema puasa sebagai bentuk pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Sebelum kita membahas mengenai materi tersebut, marilah kita refresh terlebih dahulu ingatan kita mengenai Pancasila melalui lagu Garuda Pancasila berikut ini. Mari kita nyanyikan bersama. Sahabat kalbu, lagu Garuda Pancasila tadi mengingatkan kita bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila tentu menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukanlah ideologi yang kita ambil atau kita adaptasi dari negara lain, melainkan Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu kala dalam kehidupan masyarakat Nusantara kala itu. Pancasila lahir dari pengalaman sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Hal itu bisa kita lihat dari yang pertama, keberagaman agama dan budaya. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia hidup berdampingan dalam berbagai agama dan budaya yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Yang kedua, gotong royong dan musyawarah. Konsep gotong royong sudah melekat pada diri masyarakat bangsa Indonesia. Hal itu tercermin dari berbagai adat istiadat yang perlu membutuhkan bantuan dari sesama anggota masyarakat. Ketiga, keadilan sosial. Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama telah ada sejak zaman dahulu. Hal itu mencerminkan adanya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, Pancasila bukan hanya sekedar teori, tapi merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Sahabat kalbu, Pancasila dapat digambarkan dalam bentuk piramida, yang mana sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa menempati urutan puncak sekaligus menjadi dasar bagi keempat sila yang lainnya. Pada puncak piramida ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mana sila pertama memberikan nilai moral dan spiritual kepada setiap individu, yang kemudian membentuk cara mereka bersikap dan bertindak dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pada lapisan tengah terdapat sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Pada lapisan paling bawah terdapat sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan piramida Pancasila tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tanpa sila pertama,
keempat sila lainnya tidak akan memiliki dasar moral dan spiritual yang kuat. Oleh karena itu, sila pertama bukan hanya sila pertama sebagai urutan saja, tetapi juga merupakan sumber nilai utama yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang muslim, kita dapat menerapkan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan cara meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, zakat, dan puasa Ramadan, menjaga toleransi dan menghormati antar sesama pemeluk agama maupun dengan pemeluk agama lain. Kemudian juga menjalankan akhlak mulia seperti jujur, amanah, dan peduli sesama. Sila pertama mengajarkan pada kita bahwa agama adalah pedoman hidup yang membentuk karakter seseorang. Dalam Islam, salah satu bentuk nyata pengamalan sila pertama yakni menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, seperti yang kita lakukan saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan menjalankannya kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Ketakwaan bukan hanya tentang menahan lapar ataupun dahaga, tetapi juga tentang menahan diri dari segala perbuatan yang dilarang dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Puasa juga mengajarkan kita bagaimana cara bersyukur dan bersabar. Sahabat kalbu, saat berpuasa kita merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus. Hal ini membuat kita bisa belajar untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Selain itu, puasa juga mengajarkan kesabaran, baik dalam menahan hawa nafsu maupun menghadapi berbagai cobaan hidup. Kesabaran adalah kunci ketakwaan sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yakni puasa adalah perisai, maka janganlah seseorang berkata keji dan bertindak bodoh saat berpuasa. Melalui puasa, kita diajarkan untuk menahan amarah, menjaga lisan, dan memperbaiki akhlak, yang semuanya merupakan bagian dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sahabat kalbu, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga sebagai momen untuk kita memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah seperti tarawih, witir, tahajud, sholat duha. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Kita juga harus memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersedekah dan berbuat baik kepada sesama. Semua amalan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ketika kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda. Semakin banyak kita beribadah, semakin kuat pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bukti nyata dari pengamalan sila pertama Pancasila. Sahabat kalbu yang dirahmati oleh Allah, puasa bukan hanya sekedar ibadah fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Melalui puasa, kita dapat menjalankan perintah Allah sebagai wujud ketakwaan kita. Kita
kita juga bisa belajar bersyukur dan bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Kita juga bisa mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Semoga kita semua dapat mengamalkan sila-sila dalam Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di bulan Ramadan juga ya, tetapi juga di luar bulan Ramadan. Terima kasih telah menyimak kajian jelang berbuka ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.